Populasi ikan air tawar di Sebangau masih sangat berlimpah. Tidak heran jika masyarakatnya banyak yang menjadikan ikan tapah sebagai tonggak perekonomian keluarga. Dan sebagian besar masyarakat di Sebangau ini memang berprofesi sebagai nelayan air tawar. Ini jenis ikan Tapah, ikan tapah. tapah. Nah, sebenarnya tapah itu paling susah untuk masuk perangkap seperti ini. Nah, ini sudah 4 hari ya, Iya. direndam ya 4 hari. kerambatnya ini. Ini kita dapatnya. Ya, sekarang kita cek areal satu lagi ya Pak. Masih ada satu kah dua? Satu. Nggak ada. Di depan. Ikan tapah adalah ikan yang cukup bergengsi di perairan tawar Indonesia. Ikan predator ini memiliki karakter hidup yang unik dan cenderung nokturnal. Tapah juga memiliki habitat yang spesifik dalam ekosistem rawa gambut yang kompleks. 4 hari. Nah di Sebangau ini sendiri banyak nelayan yang memang pakai teknik kerambat ini ya, Iya. Rudin ya. Nah itu yang ngebedain ini kerambat saya apa bukan nih, apa salah. Nah tali penyangganya, maka di sini tali penyangganya ini warna-warni. Kalau punya Pak Rudin, talinya hijau. Benar ya? Oke. Ini adalah ikan tapah pertama yang saya pegang. Nah, beratnya mencapai ada ini 5 kilo lah. Lihat giginya. Ini kalau misalnya kena gigit, beset-beset pasti. Nah, tapah ini sendiri termasuk catfish. Habitatnya paling banyak di rawa-rawa dan paling banyak memang di Kalimantan. Ups. Tapi memang termasuk ikan yang prestisius. Kenapa? Jarang ketemu sama ikan tapah ini. Lihat. Maaf ya kalau luka-luka, soalnya di dalam apa tadi kerambatnya itu ada, ya memang ada skat-skat. Jadi ikan begitu masuk dia tidak bisa keluar. Tapi ibaratnya kalau sudah terlalu lama di dalam situ, luka-luka mereka pasti mencoba keluar. Nih kasih taruh lagi ya bang. Ya, oke. Ayo. Ya. Bagi masyarakat Panduran Sebangau, ikan tapah adalah sumber utama protein. Biasanya ikan ini diawetkan atau dikeringkan menjadi ikan asin. Terus. Hebatnya, ikan tapah selalu diolah warga saat masih segar. Terlihat dari warna dan tekstur dagingnya yang masih sangat lembut. Tidak semua ikan tapah diolah menjadi ikan asin. Ikan berkumis ini juga dapat dinikmati dalam beragam sajian kuliner lain. Jika tangkapan banyak saja pengolahan ikan kering dilakukan. Kalau sedikit, ikan akan dikonsumsi sendiri oleh warga sebagai lauk pauk. Setelah dicuci, ikan dapat ditiriskan dalam posisi terbalik agar mempercepat proses pengurangan air yang ada pada daging. Proses pengerjaan ikan asin tapah ini sama dengan lainnya. Istimewanya, ikan yang akan diasinkan berasal dari ikan segar, bukan ikan yang telah mati berhari-hari kemudian diasinkan. Tak heran jika ikan asin tapah berada pada daftar teratas incaran penikmat ikan asin di Indonesia, termasuk saya. Nah lihat, proses penggaramannya masih tradisional banget tuh. Jadi memang bagian ini nih harus tadi ya, bener-bener ya Bu potongnya ya. Jadi biar garamnya meresap ya. Nah, untuk kelas ikan asin tapah ini memang high quality. Kenapa? Fresh water. Jadi begitu dari tadi tangkap, masih segar, langsung potong, langsung garemin. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak heran harga jualnya. Kenapa? Ya itu kan ini ikan susah dan terkenal enak.
Jadi kalau temu ikan tapa, apalagi yang segede-gede gini, Ibu, ini bolehkah buat saya? Boleh. Boleh. Rawa gambut Sebangau luasnya lebih dari 500.000 hektar. Sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Oleh karenanya, warga memetik potensi alam di kawasan ini dengan memperhatikan batas yang telah ditetapkan. Nih, ini yang tumbuh di sekitar sungai sepanjang 30 kilo ini. Nih, banyak bakung. Selain di Indonesia, bakung tumbuh di Eropa, India, Jepang, dan Filipina. Secara umum, tanaman yang termasuk dalam genus Lilium atau lili ini dapat tumbuh dengan baik pada kawasan yang memiliki kadar asam seimbang. Nah ini hasil dari rawa gambut itu sendiri yang memang berair sepanjang tahun. Nah, bisa dimanfaatkan sama masyarakat nih ngambil bakungnya ini. Nah, yang diambil yang besar-besar seperti ini karena yang besar rasanya lebih enak. Pemanfaatan umbi bakung ini masih belum maksimal. Sejauh ini hanya dibuat kuliner tradisional. Nah, jadi atasnya itu dibuang. Iya, dibuang. Yang diambil tuh umbian dalam. bawahnya aja. Nah, itu juga dikupas dulu kulitnya, baru dalamnya yang dimakan ya. Diambil. Nah, ini kalau udah diiris tipis, nah ini Iya, seperti iris ini nih tipis. bentuknya nih. Iya. Tidak ada baunya sama sekali ya. Tidak ada. Nah, Bapak bilang kalau misalnya kenapa diambil yang besar, karena yang besar itu ada lemaknya, Iya, ada. ada minyaknya kalau dimasak. Nah, ini merupakan sayuran yang penting juga buat masyarakat di Sebangau karena di sini yang tumbuh hanya bakung. Tanaman yang hanya diolah bagian umbinya ini dikenal sebagai tanaman penghias pekarangan rumah. Namun dalam dunia kesehatan, bakung telah dikenal lama sebagai obat penyembuh bengkak, luka pada tubuh, sakit gigi, dan juga mengobati sakit pinggang. Kandungan kimia tanaman bakung antara lain alkaloid likoron, klirin, dan asetilkorin. Nah, jadi memang dia setelah setelah tadi dikupas itu, nih hasil umbutnya begini pun masih harus dikasih bersih dulu ya. Iya, dikasih bersih dulu. Ini kuning-kuning merah-merah nih getahnya. Iya, getah. Nih. Jadi merah gini semua. Nah, nanti setelah dikasih bersih dari getah, baru diiris tipis-tipis, direndam dengan air putih, setelah itu nanti diremas dengan garam. Kalau misalnya dia sudah diiris, tipis gini. Nah, ini kalau misalnya detail banget dilihat, ada rongga-rongganya. Proses penggaraman ini berguna untuk membuat umbi bakung menjadi lebih lemas dan menghilangkan lapisan getah. Umumnya masyarakat Sebangau mengolah umbi bakung menjadi sayur berkuah. Proses memasaknya pun sederhana saja. Pertama masak santan terlebih dulu. Kemudian tambahkan irisan bakung dan bumbu-bumbu. Tidak ketinggalan, daging ikan asap menjadi teman wajib sayur umbi bakung ini. Kepalanya. Nah, selain bisa jadi sayur yang enak, ini tadi sebagian ada juga yang dijual di pasar. Nah, kalau di sini harganya 5 sampai 10.000 per batang. Nah, bayangin. Jadi di sini tinggal ambil tanpa perlu tanam, ada terus sepanjang tahun. Cara ambilnya juga gitu ya Bu ya, secukupnya aja ya, sekuatnya kita ya. Nggak penuh-penuh sebanyak apa ya.